Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nabilah Wiasna, asal Malang, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan menerangkan tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Countries around the world are making contingency plans for a full-blown pandemic caused by coronavirus. Of the coronavirus. Dịch bệnh COVID-19. Tính đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu nhất xảy ra. Mà phải làm chủ động, có biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Like and share information for a better world. Akhir ini, dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru, yaitu coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas. Namun, tahukah Anda bahwa penyebaran virus tersebut dapat dicegah dengan tindakan mudah, seperti Prokes 5M. Apa itu Prokes 5M? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas. Mari kita urai satu persatu. 1. Memakai masker. Kenapa memakai masker penting? Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain, terutama di luar, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara memakai masker yang benar? 1. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di depan. 2. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. 3. Lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. 4. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. 5. Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Nah, sekarang kan disarankan untuk memakai masker double. Bagaimana cara memakai masker double yang benar? 1. Masker medis dengan masker medis. Masker medis tidak boleh dikombinasikan atau didouble dengan masker medis. Jadi, penggunaan seperti ini tidak dianjurkan. 2. Masker medis dan masker kain. Masker medis berada di dalam dan masker kain berada di luar. Penggunaan masker seperti ini yang dianjurkan. Kedua, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasilnya maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau memakan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. Langkah-langkah mencuci tangan. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. Setelah itu, pakai sejumlah kecil sabun. Setelah itu, gosok telapak tangan bersamaan, jauh dari air. Lalu, bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. Setelah itu, gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. Lalu, gosok bagian belakang setiap tangan. Setelah itu, cuci dengan air bersih mengalir. Lalu, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. 4. Manfaat mencuci tangan. Pertama, mencegah beragam penyakit. Kedua, membunuh kuman-kuman. Ketiga, lebih efektif daripada hand sanitizer. Keempat, mencegah potensi resistensi antimikroba. Ketiga, menjaga jarak. Mengapa kita harus menjaga jarak? Dengan menjaga jarak, kemungkinan menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi
dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang beresiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat COVID. Apa yang dimaksud dengan physical distancing selama pandemi COVID? Physical distancing adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID di masyarakat. Secara sederhana, physical distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Kenapa kita harus perlu menjaga jarak 1 meter dari orang lain untuk mencegah virus COVID-19? Data yang dimiliki pemerintah, sebaran droplet sejauh 1 meter dan dapat menempel pada benda sekitar. Oleh karenanya, mereka yang berjarak kurang dari 1 meter dan memegang benda yang terpapar droplet, kemudian tangannya sudah tersemar menyentuh area wajah, sangat meyakinkan terjadinya penularan. 4. Menjauhi kerumunan. Tahukah Anda dari jutaan orang Indonesia yang pernah disuap, setiap 6-7 orang berkerumun, ada 1 orang yang positif COVID-19 tanpa gejala loh. Pertama, di kerumunan kamu akan sulit menjaga jarak. Kedua, perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa, atau bahkan teriak. Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding yang berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya menggunakan masker yang tipis. Hal ini tentu meningkatkan penyebaran virus. Kelima, membatasi mobilitas. Strategi lain yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pasti sudah pada dengar PPKM. PPKM darurat ini bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran virus COVID. Selama melaksanakan PPKM ini, dapat personil yang selalu menjaga kantor dan sudah diantigen dengan hasil negatif. Mengenal vaksin COVID-19. Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin dari pemerintah. Hingga saat ini, pemberian vaksin adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV penyebab COVID-19. Vaksin merupakan suatu antigen, benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Bila diberikan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu. Misalnya, vaksin flu untuk mencegah penyakit flu dan vaksin COVID-19 untuk mencegah infeksi COVID-19. Biasanya vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntik. Macam vaksin. 1. Jenis Sinovac. 2. Vaksin AstraZeneca. 3. Virus Sinopharm. 4. Vaksin Moderna. 5. Vaksin Pfizer. Berikut efek samping vaksin COVID-19. 1. Nyeri pada lengan di tempat suntikan. 2. Nyeri sendi.
3. Menggigil. 4. Mual atau muntah. 5. Rasa lelah. 6. Demam. 7. Gejala mirip flu. Jika terjadi nyeri di tempat suntikan, Anda bisa mengompresnya. Jika demam, Anda bisa minum paracetamol. Vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan fisik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, hanya akan mengalami gejala ringan. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Dalam menanggulangi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Saya Dira Nabila Wiasna pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan tempat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.